gitu, ujuk-ujuk tiba-tiba Saddam Hussein nyerang Irak, tiba-tiba terjadi perang Iran Irak, tiba-tiba kan itu. Dan itu manusiawi katanya Hitler. Ya kondisinya manusia memang gitu. Kalau diem aja kita cari kedamaian, tidak kreatif, kita tidak akan maju. Gaya dia, gayanya Hitler. Makanya dia banyak melakukan invasi kemana-mana zaman Perang Dunia Kedua dan sangat ditakuti. Baru bisa takluk ketika Amerika dan Eropa bersatu, bersekutu untuk menaklukkan Jerman zaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita ketemu Hitler. Kalau kamu benci sekali Yahudi, kamu punya teman namanya Hitler. Bodoh, dia bencinya luar biasa kalau sama Yahudi. Nanti kita lihat ceritanya gimana sampai begitu. Kita awali. Yang pertama, karakternya Nazi itu totalitarian, totaliter. Kalau otoriter itu sifatnya orang yang memimpin. Tapi kalau itu sistemnya namanya totaliter. Totaliter itu ketika ada aturan, sistem, ideologi yang ngatur kehidupan orang A sampai Z. Dalam sistem yang totaliter, kamu tidak bisa bebas. Apapun diatur. Makanya di antara kritiknya orang anti-Islam pada Islam, Islam itu dianggap agama yang totaliter. Apa saja dicari hukumnya, halal apa haram, kan gitu. Itu dikritik oleh orang-orang Islamofobia sebagai totaliter Islam itu. Apa-apa kok dibahas hukumnya. Mulai cara nikah, cara sholat, cara kencing. Bahkan di kitab-kitab kuning yang bahas hubungan suami istri aja dibahas naiknya dari kiri apa dari kanan. Loh, ada loh yang kayak gitu. Kalau nggak percaya bacalah. Jadi kalau ingin jadi anak laki-laki harus gini, jadi anak perempuan harus gini. Doanya kayak gini, jangan kebalik doa. Itu nah, ya kan ada, pokoknya lengkap. Dan itu oleh orang-orang yang anti-Islam disebut totaliter. Meskipun kita membanggakan itu sebagai bahwa Islam itu lengkap. Cara duduk, cara kayak kalian ini duduk yang baik itu ada loh. Kalau cari di kitab-kitab kuning, duduk yang sopan, kencing yang Islami. Oh iya kan ada caranya. Kan di kitab-kitab kuning kencing yang Islami itu jongkok, kakinya diangkat satu gini, jadi jangan gini, harus diangkat satu. Kalau sudah mau selesai dehem. Iya harus dehem dulu, biar tuntas sisinya. Loh itu nggak bohong, memang gitu di kitab-kitab itu. Jadi setelah jongkok, kok rasanya sudah habis, kamu dehem lah. Kalau masih belum tuntas, dehem aja terus sampai merasa tuntas, berarti sudah bersih kakinya. Loh itu cara kencing yang Islami. Jadi kalau kamu sekarang kencing kok berdiri, itu berarti kurang Islami. Ya, jadi teori, dan jangan ngadep kiblat. Jadi kalau mau kencing bawa kompas. Ini kiblat apa enggak ya? Loh kadang-kadang kan kamu bingung ini ngadep kemana. Oh kiblatnya di sana, jadi enggak boleh. Oke, ya bagus-bagus saja. Cuma ketika aturan itu mengikat, itu yang disebut totaliter. Apalagi yang enggak gitu terus dihukum. Gawat itu kan. Loh kencing itu juga dihukum loh. Kalau kamu kencingnya enggak benar, ada cipratan satu aja, neraka. Berat itu. Jadi hati-hati kamu, salah kencing bisa masuk neraka. Jadi itu yang disebut, ya tidak selalu jelek. Cuma kadang-kadang totaliter itu ya secara etik kelemahannya adalah kadang-kadang apa ya, bahasa kasarnya agak kurang kerjaan. Masih banyak yang penting-penting. Yang kedua adalah orang jadi kehilangan kebebasan dan kreativitasnya.
Itu kelemahannya. Ya nanti kelebihannya ada. Kelebihannya kamu jadi santai, nggak perlu mikir, mau apa-apa sudah ada pedomannya kok. Sudah lengkap. Nah, dalam konteks politik totaliter berarti pemerintah mengontrol total semua aspek kehidupanmu. Politik, ekonomi, sosial, budaya. Mana boleh, mana tidak boleh. Mana legal, mana ilegal. Mana sah, mana nggak sah. Itu namanya totaliter. Jadi semua urusan hidupmu diatur oleh pemerintah. Dibikinkan undang-undang, dibikinkan PP, dibikinkan aturan pergub, perda. Bahkan sampai caramu boncengan cowok sama cewek juga diatur. Kan ada aturan gitu, cara bonceng. Ya. Dan itu salah satu ciri sistem politik yang totaliter. Ya kalau totaliter itu berarti total. Nggak cuma ngatur cara boncengan, yang besar-besar juga diatur. Kamu boleh kawin sama siapa, kamu boleh melakukan apa, boleh bikin rumah sampai tingginya berapa, boleh bikin, itu diatur semua. Biasanya basisnya totaliter itu adalah nasionalisme yang ekstrim tadi, buta. Jadi semua harus diikuti, termasuk simbol-simbol. Ya di situ disebutkan flag, bendera, cara hormat, kemudian seragam. Nah, itu kan totaliter. Ya kayak anak SD itu kan, sekolah hari Senin merah putih, hari apa seragamnya ini, seragamnya ini. Itu termasuk jenis totaliter. Mahasiswa harus pakai sepatu, rambutnya nggak boleh gondrong, kalau ke kampus nggak boleh pakai kaos oblong. Nah itu jenis itu. Ya, lo iya, semuanya diatur. Kamu kan bingung itu, hubungannya apa sepatu sama kuliah, Pak? Hubungannya apa rambut gondrong sama mikir dan tidak mikir itu apa ya nyambung. Tapi nggak nyampe, pokoknya kamu harus manut. Kalau nggak manut terasa dewe. Itu jenis namanya totaliter. Yo kadang tujuannya bagus, kadang ya untuk menegaskan kekuasaan. Ciri selanjutnya hukum dan aturan yang sangat kaku, yang saya sampai hari ini masih belum bisa paham. Kalau sepatu mending lah ya untuk melindungi kaki. Yang saya masih belum paham dasi. Gunanya apa dasi itu? Ya kan? Jadi apa terus biar kalau kamu lagi sumpek stres terus tinggal narik. Jadi cepet. Atau kalau kamu lagi ngiler ngusapnya gampang, apa? Ini susah loh, saya sampai hari ini belum ketemu fungsinya dasi itu apa. Kalau gaya, ya 1-2 orang kelihatan bagus pakai dasi, tapi beberapa orang pakai dasi kelihatan tenggelam. Kamu kehilangan leher, lehermu pendek dipakai dasi, jadi kamu kayak nggak punya leher. Dari kepala langsung perut. Jadi, lo iya kan? Iku sing aku ndak nyambung. Yang kedua juga, saya juga agak nggak nyambung dengan toga. Jangan dibilang-bilang di kampus ya. Gunanya apa sih? Bagi saya itu bukti bahwa kita ndak kreatif. Itu kan cuma niru. Mungkin niru dulu di barat orang wisuda pakai toga. Sekarang anak TPA aja pakai toga wisudanya. Ya kan? Mbok yo wisuda yang khas Indonesia misalnya pakai baju daerah. Oke, terus itu totaliter. Jadi mau ngatur A sampai Z kehidupan kita. Terus itu yang kedua. Jadi secara sistem sudah susah kita bergerak. Yang kedua cirinya adalah fasisme. Jadi nasionalisme yang ekstrim totaliter. Fasis itu cirinya ya totaliter tadi. Ini agak melanjutkan Thomas Hobbes minggu lalu. Negara itu ada di atas individu.
Setiap orang harus mau berkorban untuk kepentingan negara. Tidak boleh dibalik. Kamu nggak boleh tanya apa yang diberikan negara padamu, tapi tanyalah, iya, apa yang kamu berikan pada negara. Itu kalau nggak hati-hati, jatuhnya pada fasisme. Fasisme itu kayak taklid buta pada negara. Sementara negara itu dijalankan oleh pemimpin dan pemerintah. Pada akhirnya fasisme jatuhnya taklid buta pada pemerintah. Jangan sampai ada yang melecehkan Jokowi. Jokowi itu simbol kepresidenan. Jangan sampai ada yang melecehkan DPR. DPR Indonesia itu simbolnya rakyat. Jadi ini kalau tidak hati-hati jatuhnya jadi fasis. Jadi pokoknya negara nomor satu, dan akhirnya nggak sadar yang dilayani sebenarnya bukan negara tapi kepentingan pemerintahnya. Sementara kalau pemerintahnya bagus ya enak. Kalau pemerintahnya kayak Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, mending. Nah kalau pemerintahnya kayak Hitler, kayak tokoh fasis Itali, Mussolini, wassalam. Jadi rakyatnya diperas, dipaksa untuk tunduk pada cita-cita pemerintah yang mengatasnamakan negara, dan negara dianggap suara rakyat. Apalagi kalau rakyatnya punya agama terus ditambahi suara rakyat itu suara Tuhan. Ya kan? Jadi, dan jangan salah loh, misalnya ada kasus HAM, terus kamu, apa HAM itu? Kita kan harus membela kepentingan negara. HAM itu bikin-bikinan barat, membela individualisme. Kita nggak boleh gitu. Kita harus membela, menomorsatikan kepentingan negara. Itu termasuk ciri-ciri fasis. Jadi kalau ditanya lebih jauh, apa sih kepentingan negara itu diskusinya bisa panjang, dan jatuhnya bisa ternyata yang kamu sebut kepentingan negara itu kepentingan pemerintah. Dan kepentingan pemerintah itu bukan, kadang-kadang tidak untuk negara, tapi untuk faksi mereka sendiri. Jadi ini logikanya agak bulat, tapi ya jatuhnya sebenarnya totaliter dan otoriter tadi. Cuma ini dilaksanakan oleh sekelompok orang yang duduk di jajaran pemerintah. Jadi otoriternya pemerintah yang harus dipatuhi begitu saja oleh rakyatnya, jatuhnya pada fasisme. Fasis itu anti borjuasi, anti borjuis, juga anti proletar. Dia tidak setuju liberal, demokrasi, individual. Nggak boleh jadi nomor satu. Yang nomor satu harus negara. Juga tidak boleh komunis dan sosialis. Komunis itu kan masyarakat yang komunal, itu juga nggak boleh jadi nomor satu. Yang nomor satu harus negara. Tokohnya adalah Benito Mussolini. Ya, ini agak beda dengan Silvio Berlusconi. Ya, yang satu urusannya Perdana Menterinya sepak bola. Kalau yang ini tokoh fasis, eranya agak dekat sama Hitler. Jadi satu periode orang-orang ini di era Perang Dunia Kedua. Pokoknya masyarakat harus patuh pada negara, dia harus ikut bela negara, dia harus mendukung apapun programnya negara, kepentingan pribadinya harus dikesampingkan. Jadi ini kalau pakai logika sebenarnya bisa ketemu bahwa negara itu kan harusnya untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau di fasis dibalik, rakyat harus mengorbankan kepentingannya untuk negara. Nah, kepentingan negara itu kepentingannya siapa? Ya kepentingannya pemerintah. Jadi logikanya dibalik.
Makanya mereka tidak setuju yang bourgeois. Bourgeois berarti yang liberal, yang demokrasi. Demokrasi itu kan berarti yang kecil-kecil boleh bersuara. Lalu kamu jangan egois, harus mikir negara. Kan selalu orang sering bilang begitu. Nah, kepentingan negara itu apa sih? Harusnya kan kepentingan rakyat. Tapi di fasis dibalik, bukan. Rakyat nggak boleh egois mikir kepentingannya. Yang dipikir harus kepentingan negara. Jadi bulatnya di situ. Cuma nanti ujungnya sebenarnya nanti ya yang dibela ya kepentingan pemerintah. Sama kayak Hitler. Hitler itu kan tadi disebut nasionalis sosialis. Sosialismenya di mana? Sosialis itu kan biasanya dari rakyat kemudian untuk rakyat, kayak pasal 33 itu. Tapi Hitler anti komunis, dia anti sosialis. Karena bagi dia tidak boleh dari rakyat oleh rakyat. Yang nomor satu harus negara, harus Jerman. Nah itu fasis, pilar kedua dari nazisme. Pilar ketiga, ini yang saya sebut tadi, Darwinisme sosial. Darwin itu teori evolusinya banyak dikritik, banyak dicemooh orang. Tapi diam-diam banyak tokoh, banyak orang yang menggunakan teori evolusinya. Termasuk beberapa tokoh yang menggarap ilmu-ilmu sosial. Maka muncul istilah Darwinisme sosial. Nanti ada beberapa ulama yang nulis misalnya buku yang judulnya Evolusi Rohani. Itu sebenarnya Darwinian. Bagaimana spiritualitas itu evolutif. Dari anak nakal, terus agak soleh sedikit, terus jadi soleh, terus jadi kiai, terus jadi wali, terus jadi itu evolusi spiritual. Ya kan, kamu mungkin juga begitu. Ada evolusi mental, evolusi rohani. Itu sebenarnya jelas pengaruhnya Darwin. Ya Darwin ngambil contohnya manusia berasal dari kera. Tapi kan core teorinya bukan manusia dan keranya, tapi evolusinya. Dan itu banyak dipakai orang. Nah, yang diambil dari Darwinisme sosial oleh Hitler bukan urusan evolusinya ternyata, tapi urusan struggle for the fittest. Jadi masyarakat itu, manusia itu persis kayak binatang dan semua makhluk hidup yang lain. Cirinya apa? Struggle for the fittest. Pertarungan antar manusia yang akhirnya menyisakan siapa yang paling kuat, siapa yang paling cocok, paling mampu beradaptasi di semua level kehidupan, termasuk di kampusmu ketika kuliah di kelas, di masjid ini ketika ngaji, ketika kamu rebutan pacar, ketika kamu nyari tempat enak di warung-warung, di kafe-kafe. Itu sebenarnya struggle for the fittest. Nyari siapa yang paling kuat, dialah yang akan menang. Di kelas misalnya, yang tidak cocok kuliah di situ, ya dia akan tersingkir. Tapi yang bisa adaptasi, ya dia akan kerasan. Yang tidak suka ngaji kayak gini, ya berarti dia tidak kuat. Besok pasti nggak datang lagi. Ngaji kok kayak gini, masa cuma dikasih minum? Ya. Harusnya kan minum itu kalau haus. Dan haus itu muncul kalau habis makan-makan. Masa nggak ada makannya kok langsung dikasih minum? Oke, itu kamu tidak kuat tiap hari dikasih minum enaknya ini. Terus kamu tidak kerasan, berarti kamu tidak fit untuk ngaji filsafat. Maka besok kamu nyerah mesti. Sejarah manusia itu kayak gini. Jadi pertarungan terus-menerus antar masyarakat untuk nanti pada akhirnya yang paling kuat yang akan menang. Termasuk yang disebut masyarakat adalah etnis. Oke. Nah, etnis itu kalau dia ras Arya. Kalau di kita yang kecil-kecil termasuk yang Jawa, yang Madura, yang Sunda, itu kan juga termasuk etnis.
Siapa lebih kerasan di Jogja, yang Medan, apa yang Jawa, apa yang Madura, apa yang... Nah, itu struggle for the fittest. Nah, rumusnya katanya Hitler, jangan melakukan percampuran etnis. Percampuran etnis itu bikin kita mundur dan kalah. Kalau ada orang Jawa kok campur sama orang Madura misalnya, kan beda etnis meskipun dekat, nah, itu mungkin agak susah berkembang. Karena ini khitoh Jawa sama khitoh Madura mungkin beda. Orang Arab kok kawin sama orang Jawa, wah itu campur, merusak itu. Itu Darwinisme sosial. Tidak akan fit, tidak akan cocok. Harus murni. Jadi jangan melakukan percampuran etnis. Termasuk jangan ngerusui. Yang Arya harus murni jadi ras Arya. Jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur ya tidak akan bisa maju. Nanti dia punya argumen sendiri. Jadi rumusnya adalah setiap etnis, setiap kelompok masyarakat, setiap manusia harus siap bertanding terus-menerus untuk mengembangkan dirinya. Maka katanya Hitler, perang itu alami. Berarti kalau perang itu alami, kebalikannya damai, itu tidak alami. Jadi orang kalau pengen maju ya perang, tanding. Kalau kamu diem-diem aja, damai sih, tapi kamu tidak akan maju. Harus berani perang, ya perang dalam tanda petik lah. Struggle for the fittest itu kan tidak harus perang fisik. Perang intelektual, perang gagasan, perang pemikiran, perang keinginan, nggak masalah. Tapi kamu harus selalu siap untuk tanding, untuk perang. Begitu kamu nggak siap, kita damai aja lah, pasrah aja, selesai, kamu akan kalah. Berarti kamu tidak fit untuk hidup bersama yang lain. Nah, ini asumsinya Hitler. Jadi asumsi pertama untuk pembersihan ras adalah ras harus murni, jangan dicampur-campur, biar jelas arah perjuangannya. Yang kedua, harus siap bertarung terus. Karena perang itu kondisi alami. Tidak boleh ada yang takut perang. Jadi kondisi damai itu kondisi yang bikin kita jumut, macet. Nah, kita katanya Hitler, ayo perang daripada nganggur. Loh ya kan? Coba lihat di Timur Tengah itu kan kayak gitu, perang aja daripada nganggur, ngapain sih, hidup sekali aja kok. Mari kita perang. Kan kadang-kadang gitu, ujuk-ujuk tiba-tiba Saddam Hussein nyerang Irak, tiba-tiba terjadi perang Iran, Irak, tiba-tiba kan itu. Dan itu manusiawi katanya Hitler. Ya kondisinya manusia memang gitu. Kalau diem aja kita cari kedamaian, tidak kreatif, kita tidak akan maju. Nah, itu cara berpikir alternatif. Semua orang kan hari ini pingin damai. Kalau Hitler tidak, ya perang dong. Masa hidup sekali kok damai, buat apa? Besok kita damai kalau sudah mati. Sekarang perang aja, mumpung masih hidup. Nah, itu gaya dia, gayanya Hitler. Makanya dia banyak melakukan invasi kemana-mana zaman Perang Dunia Kedua dan sangat ditakuti. Baru bisa takluk ketika Amerika dan Eropa bersatu, bersekutu untuk menaklukkan Jerman zaman itu. Oke. Nah, dari situ muncullah kebijakan untuk memurnikan ras. Maka semua yang mengacaukan ras atau merusak ras harus dibasmi. Yahudi, orang-orang Gipsi. Gipsi itu yang biasanya nomaden pakai karavan. Kalau sekarang keturunan Rom sebenarnya, dari India biasanya. Zaman dulu terkenal punya banyak magic, ilmu gaib. Kelompok Gipsi itu dianggap cacat, harus dimusnahkan. Homoseksual, nah,
Kalau kamu ketahuan Hitler, wah langsung dibasmi kamu yang homoseks. Itu dianggap ngerusak ras itu. Lah homoseks lesbian kan nggak bisa menghasilkan anak. Harusnya yuk kita memperbanyak anak. Jadi yang homoseks itu ngerusak tatanan, jadi harus dibasmi. Orang gila, orang stres. Nah, kamu hati-hati jangan stres. Kalau ketahuan Hitler bisa dimusnahkan. Ya. Terus orang yang punya penyakit, khususnya penyakit keturunan. Jadi yang bapak, kalau hari ini mungkin yang bapaknya punya darah tinggi, diabetes, itu kan anak-anaknya punya potensi itu. Kalau ketahuan terdeteksi ya segera disingkirkan. Termasuk yang cacat, difabel. Jadi zaman dulu ada petugas khusus yang inspeksi ke rumah sakit. Begitu ada bayi lahir kok cacat, langsung didata, terus diusulkan untuk dimusnahkan. Iya, zaman itu memang begitu. Nggak masalah, ya langsung aja pokoknya. Kebanyakan biasanya kalau yang orang sana sendiri ya disuntik mati. Kecuali yang Yahudi, karena yang Yahudi ini saking banyaknya, jadi kalau cuma disuntik mati nggak ngatasi, obatnya kurang. Jadi ya pemusnahannya agak massal. Biasanya dibikin kayak orang bakar sampah itu loh, bikin lubang besar, terus dimasukkan ke situ, dibakar. Kalau pelurunya cukup ya ditembaki satu-satu, atau dikunci di kem-kemnya, terus dikasih asap beracun. Kayak kamu bunuh tikus itu loh kan, kamu kasih asap terus begitu keluar dipukul satu-satu itu. Ya, loh kalau kamu lihat di internet itu masih banyak foto-fotonya. Jadi ada perempuan-perempuan telanjang semua, antri ditembaki satu-satu. Ada yang masih gendong anak, dan tidak pakai baju semua panjang. Kalau kamu mesti kamu jelimeti nggak pakai bajunya. Tapi itu orang susah, nggak. Jadi dia sedang jadi maju satu-satu ditembak dar, nanti ada lagi tembak lagi dar. Jadi ya. Dan itu kok ya manut, nggak ada yang lari-lari, ya tertib. Jadi orang Barat itu nggak cuma ngantri nonton film, ngantri lihat sepak bola. Mau dibunuh aja mau antri. Nggak kayak kita. Kita itu makan ngantri, apa-apa ngantri nggak bisa. Tapi orang Barat mau dibunuh loh, disuruh ngantri itu ya mau. Jadi satu-satu, nggak boleh rebutan ya, satu-satu itu ya bisa. Jadi itu susah itu dinalar ya. Jadi itu pembersihan ras. Kenapa sih kok harus membersihkan ras? Nggak boleh dicampur-campur. Katanya Hitler, ya hukum alam itu memang begitu. Yang kambing ya dikumpulkan sama kambing, yang bebek dikumpulkan sama bebek, yang harimau kumpulin sama harimau. Kalau harimau dikumpulkan sama kambing, besok pagi harimaunya habis. Yang habis kambingnya apa harimaunya? Oh, kambingnya ya. Jadi itu hukum alam. Tidak boleh kita melawan hukum alam. Kok nyampur-nyampur etnis itu kan kayak nyampur kambing sama harimau, kayak nyampur bebek sama kucing. Beda. Kita nggak boleh melawan fitrah. Itu argumennya Hitler dalam Mein Kampf. Yang kedua, banyak contohnya. Semakin orang rasnya murni, semakin dia bisa merancang kejayaannya sendiri. Kejayaan sosial, kejayaan budaya. Orang Arab itu dulu jaya karena kan punya strategi ras, harus Arab. Non-Arab nggak boleh jadi pimpinan-pimpinan utama. Bahkan yang Arab harus Quraisy. Oh itu gampang. Kalau Mein Kampf malah nyontohkannya Amerika Utara dan Amerika Selatan. Amerika Selatan itu bangsanya Brasil dan kawan-kawan itu kan miskin. Bandingkan sama Amerika Utara, mereka punya ras yang murni. Bahkan yang tidak murni dulu kayak orang Indian digusur, ditembaki, dihabiskan. Nah, ketika murni bisa lebih maju. Itu argumennya Hitler. Atau agama. Ya, kalau kita nyampur-nyampur tadi berarti melawan fitrah, berarti kita dosa pada Allah. Allah sudah menciptakan kita jadi orang Jawa, kok kamu reko-reko pingin sama Arab? Ya kan?
Allah sudah menciptakan kamu jadi orang Jogja, kok kamu gayanya kayak orang Barat, kok kamu gayamu kayak orang Arab, kok kamu gayamu, itu dosa katanya Hitler. Orang Jawa ya wis gayanya kalau orang Jawa, nggak usah macem-macem. Jawa ya pakai belangkon, nggak harus pakai jubah. Oke, nah itu kritiknya Hitler di Mein Kampf. Jadi harus dibersihkan etnis itu. Yang pertama, hukum alam memang begitu. Sejarah membuktikan ketika etnis itu bersih dari intervensi yang lain, majunya lebih gampang. Dan yang ketiga, kita jangan sampai melakukan dosa dengan percampuran etnis. Nah, hati-hati yang pacarnya beda etnis. Jangan-jangan ada sini yang satu Jawa, yang satu Sunda, apa yang satu Padang, apa yang itu mesti perlu adaptasi lebih panjang karena kamu sedang melawan fitrah. Katanya Hitler kalau kamu percaya. Jadi karena hukum alam itu tidak bisa dibohongi, katanya Hitler juga. Nah, dari situ nanti muncullah konsep antisemit. Jangan salah, tidak cuma kamu yang benci Yahudi, orang Barat sejak lama juga benci Yahudi. Makanya muncul istilah antisemit. Ketika Kristen lahir, itu kan Yahudi yang dituduh yang membunuh Yesus. Bahkan kalau ngomong Yudas, orang langsung terbayang Yudas itu Yahudi. Karena dia kerjasama sama Yahudi berkonspirasi untuk membunuh Yesus. Maka zaman Romawi, orang-orang Yahudi dihabisi, khususnya Romawi Kristen. Jadi Yahudi itu sengsara luar biasa dalam sejarahnya. Mungkin karena kepepet terus yang bikin mereka cerdik luar biasa, pinter. Karena kondisi kepepet itu kan bikin orang kreatif. Ya kayak kita yang mayoritas ini biasanya cenderung males. Tapi yang minoritas-minoritas itu biasanya tangguh. Kenapa Cina itu kok gampang sekali kaya, gampang sekali maju? Yo, mungkin karena mereka minoritas jadi punya semangat khusus. Sementara kita yang mayoritas santai. Oke, nah konsepnya Nazi tentang Yahudi, yang pertama, kenapa Yahudi dibenci? Karena Yahudi mencemari ras aslinya Jerman. Itu alasan pertama. Alasan kedua, Yahudi tidak punya living space sendiri. Dia nggak punya tanah air. Dia orang-orang yang terusir, kemudian eksodus kemana-mana dan menyusahkan tempat di mana dia tinggal. Jadi karena tidak punya living space, maka dia mengancam, termasuk mengancam Jerman. Dan biasanya orang Yahudi itu ingin mendominasi tuan rumah. Diam-diam dia ngatur. Itu analisisnya Hitler. Terus yang ketiga, masuknya dia biasanya lewat ekonomi. Termasuk yang sangat dibenci oleh Hitler adalah Karl Marx. Karl Marx itu filsafat bagus-bagus hanya dibawa ke ekonomi. Dan jangan salah, Karl Marx itu Yahudi. Itu analisisnya Hitler. Jadi berusaha ngontrol perekonomian. Terus bertanggung jawab mempromosikan komunisme, termasuk Karl Marx tadi. Komunisme itu apa sih? Kemarin yang kita belajar sosialisme kan, ujungnya komunisme kan masyarakat tanpa negara. Dan itu sangat cocok kalau untuk Yahudi, karena mereka tidak punya negara. Ketika masyarakat tanpa negara, santai mereka. Sekarang yang bikin mereka pusing kan sekat-sekat negara itu, sementara mereka tidak punya negara. Maka tuduhannya Hitler, Karl Marx itu sebenarnya sedang memperjuangkan rasnya sendiri. Tidak ada urusan dengan keadilan apa perjuangan buruh. Terus yang kelima, bertanggung jawab mempromosikan kesetaraan dan hak-hak sipil. Kenapa? Karena mereka tertindas. Yang paling lantang menyuarakan kesetaraan dan HAM itu kan orang-orang yang tertindas. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, bahkan mungkin sampai hari ini.
Itu yang bikin Hitler nggak suka sama Yahudi. Dan di Mein Kampf itu dia menyebut Yahudi adalah a horde of rats, sekumpulan tikus, parasit in the body of other people. Dia adalah parasit bagi orang lain. Dan yang ketiga, subhuman, bukan manusia. Jadi orang Yahudi itu tikus, parasit, bukan manusia. Katanya Hitler ya. Jadi makanya ada seorang intelektual yang menuduh bahwa Islam itu kayak Nazi. Mungkin maksudnya ke sini, bahwa sama-sama benci luar biasa secara tidak rasional pada Yahudi. Itu dasarnya Hitler. Ketika tadi totaliter, fasis, kemudian anti rasisme dan antisemit, ujungnya pasti anti intelektual. Jadi sistem-sistem yang khas itu, saya sebut khas saja karena baik buruk itu kadang orang bilangnya relatif, cenderung anti intelektual. Maksudnya apa? Orang tidak boleh berpikir terlalu waras. Iya ya bahasanya. Orang tidak boleh mikir terlalu serius, harus manut saja. Jadi dia tidak percaya pada capaian-capaian intelektual, kecuali yang cocok dengan undang-undang dan sistem yang berlaku. Jadi anti-intelektualisme. Jadi yang mahasiswa-mahasiswa, dosen, akademisi mikirnya tetap harus dalam koridor Pancasila, dalam koridor aturan-aturannya Nazisme. Kalau ada yang baru, kalau ada yang unik, yang khas, yang kritis, akan segera dibungkam. Oke, terus dipropagandakan untuk mengecilkan peran sains, temuan-temuan baru, bahkan literatur-literatur. Biasanya ada pencekalan-pencekalan. Oh ini buku kiri harus dimusnahkan. Oh ini buku sesat harus dimusnahkan. Tidak berani menatap kebenaran. Dan jangan salah, setiap ada anti-intelektualisme, sebenarnya ideologi anti-intelek itu tidak semata-mata tidak suka dengan pemikiran, tapi dia ingin ganti nilai-nilai intelek dengan ideologinya sendiri. Biasanya itu. Jadi ciri selanjutnya dari Hitler adalah anti-intelektualisme dengan propaganda media. Cirinya itu, ketika anti-intelektual maka no marketplace of ideas. Tidak ada pasar ide. Orang tidak bisa bebas mikir. Yang kedua, no tolerance of dissent. Tidak ada toleransi pada beda pendapat. Begitu kamu beda sama haluan negara, kamu akan habis, disingkirkan. Atau diutuslah intelektual-intelektual bayaran untuk membantah pikiranmu segera dan difasilitasi. Jadi no tolerance of dissent. Yang ketiga, no ability to question authority. Orang tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas untuk mempertanyakan otoritas, mempertanyakan kebijakan negara. Jadi sejak awal dikondisikan orang biar tidak kritis. Itu biasanya ciri anti-intelektual. Kamu mau baca kitab A nggak boleh, mau baca kitab B nggak boleh. Pokoknya bacalah kitab ini saja. Nah, itu anti-intelektual. Itu biasanya
Bukan kamu nggak pingin kritis, tapi kalau kamu pingin kritis, kamu nggak tahu argumennya apa. Karena sejak awal sudah dikondisikan biar kamu nggak kritis. Ya kayak kamu kalau di kelas kadang-kadang kan dosennya, sudah ada yang tanya? Nah, itu kan terus begitu kamu tanya, kayak gitu kok ditanyakan. Belajar lagi sana, baca lagi sana. Jadi kamu nggak dijawab, cuma dimarahin dok. Besok kamu sudah nggak tanya lagi sudah. Kamu merasa nggak mampu bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan, kamu nggak dengerin ya? Ya sudah, kamu mengkerut wis. Sudah wassalam. Jadi daya kritismu mati, daya kritismu hilang. Itu dulu yang terjadi mungkin di era Orde Baru. Kok bisa ya orang sekian ratus juta kok diem semua? Baru kemudian belakangan 1-2 orang ngomong. Karena memang sistemnya no ability to question authority. Dia tidak punya kemampuan untuk mempertanyakan otoritas. Dan pasti no independent thought. Nggak ada kebebasan berpikir. Dan nggak ada sistem bernalar, sistem ide rasional yang disepakati. Jadi sangat gawat. Dijajah, dipaksa, diotoriteri, tapi kamu nggak sadar bahwa dia sedang otoriter. Kamu diinjak luar biasa, tapi kamu dibikin nggak ngerti bahwa sebenarnya kamu sedang diinjak. Karena sistemnya memang anti-intelektual. Orang luar yang ngerti. Kayak kamu sekarang kan agak bingung lihat itu orang Korea Utara kok manut-manutnya digituin, apa ndak mikir mereka. Jangan-jangan mereka juga pengen mikir. Cuma 2 konsekuensinya. Yang pertama, mereka nggak nyampe karena akses mereka untuk kritis sama mikir terbatas. Yang kedua, begitu mereka kritis dan menemukan hal yang pantas untuk dikritikkan, nyawa mereka terancam. Akhirnya diem aja, semelih aman lah. Ya kayak kamu sama dosenmu tadi kan, tanya kok dimarahi. Daripada nilai terancam, lulus sesuai, ben lah meneng wae. Sing penting absennya beres kan, gitu aja. Sama, negara juga begitu. Akhirnya orang ya diem aja. Yang lain yang heran, kok bisa ya kayak gitu. Karena memang sistem yang dikembangkan sistem anti-intelektual. Dampaknya apa? Anti-intelektual itu ya sains dan akademik mati. Semua ilmuwan jadi, kalau zaman dulu ada istilah ilmuwan tukang. Ilmuwan tukang itu ilmunya pesenan semua. Nyocokkan sama ideologinya pemerintah. Resikonya lagi komitmen pada kebenaran rendah. Jadi orang tidak percaya lagi sama kebenaran. Yang dipercaya hanya ideologinya sendiri. Nilai tertinggi tidak pada ilmu tapi pada otoritas. Dan yang terakhir, tidak ada kritisisme. Padahal untuk bisa maju dan berkembang, dunia ilmiah itu butuh kritisisme. Tapi ketika masyarakat ditotaliteri kayak tadi, ya akhirnya macet, pikirannya nggak berkembang. Kalau 1, 2, 3, 4 itu muncul, akan muncul selanjutnya yaitu lahirnya pseudoscience. Pseudoscience itu seolah-olah ilmu, seolah-olah ilmiah, seolah-olah sains, padahal tidak. Tak kasih contoh tapi cuma jangan bilang-bilang. Misalnya Pancasila. Pancasila itu kan sejak kecil mulai kamu lahir, kamu bahkan di PAUD, di TK, dicekoi bahwa dia pasti benar, pasti bagus. Seolah-olah dia sangat ilmiah, sangat akademik, pasti benar. Dan kamu tidak berani. Kalau Pancasila itu sudah natural Pak, sesuai kondisi Indonesia selamanya, kapanpun dan dimanapun. Dan setiap warga negara terhadap negaranya sendiri juga begitu. Sehingga melahirkan pseudoscience. Seolah-olah sains padahal sebenarnya itu bukan sains tapi ideologi. Santet misalnya, itu kan tidak sains, tapi terus kamu rumuskan. Santet itu Pak, ketika materi dibikin imateri, terus dikirimkan dengan tenaga putih yang sopo koyo-koyo bisa dijelaskan kayak gitu terus jadi sains, padahal tetap itu bukan sains sebenarnya. Itu namanya pseudoscience.
Seolah-olah sains tapi sebenarnya bukan. Kamu paksakan pakai kategori-kategori ilmiah. Itu namanya ilmu hitam, Pak. Ilmu hitam itu ilmu yang dilakukan malam hari, orangnya pakai baju hitam terus seolah-olah kalau sudah ada penjelasannya kayak gitu dia jadi sains. Loh kan itu ilmu, Pak. Ada definisinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Kan pas sudah. Cuma ya itu namanya pseudoscience. Seolah-olah sains tapi sebenarnya enggak. Ya kalau yang tadi kan supranatural gelenek. Kalau yang ini sebenarnya ideologi bukan sains. Dan biasanya terus ketika berhubungan dengan sejarah, anti intelektual itu biasanya sejarah ditulis ulang atau sejarah dibelokkan versinya pimpinan, versinya pemerintah. Cerita apapun, sejarah dinarasikan sesuai visinya negara. Ya maka kamu nggak usah marah-marah, nggak usah bingung. Ini sejarah kok gak karu-karuan ya sekarang. Ini yang benar PKI apa Orde Baru. Ini yang benar Masumi apa-apa. Itu kan sejarah banyak yang gak karu-karuan. Loh itu wajar, memang begitu. Setiap pemimpin, setiap pemerintah pasti menulis ulang sejarah. Jadi yo, siapa yang menang dialah yang nulis sejarah. Yang kalah dia yang diganti sejarahnya. Kadang-kadang pahlawan bisa jadi penjahat. Kalau sejarah Indonesia yang nulis Belanda, ya mungkin yang kita anggap pahlawan dia semua adalah pemberontak. Ya kan, Pangeran Diponegoro itu pemberontak yang luar biasa. Itu kalau versi Belanda. Tapi versi kita dia pahlawan. Jadi pasti terjadi penulisan ulang sejarah. Ya kayak tadi loh, mungkin ras Arya itu nggak segitunya hebatnya, tapi dinarasikan ulang pasti oleh Hitler dengan nasismenya sehingga kelihatan luar biasa. Dan untuk mendukung penulisan ulang sejarah pasti ada penghancuran literatur. Sumber-sumber yang tabrakan dengan versi sejarahnya pemerintah pasti akan disingkirkan. Entah dengan cara apa. Kalau kamu ketahuan pegang buku kiri, hati-hati. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi penghancuran literatur itu ciri-ciri ketika sistem totaliter dan muncul anti-intelektualisme. Dan ini agak riskan dalam sistem yang mengembangkan akademik. Jadi bagi kita yang kampus itu mungkin agak tidak masuk akal. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Semuanya ini boleh, tapi asal nggak ini, nggak itu. Nah, itu sebenarnya pagar-pagar untuk melanggengkan kekuasaan tertentu.